Hai Sobat Onelito, kita jumpa lagi hari ini bersama Onelito Koi di channel YouTube Onelito Koi. Hari ini saya mau sedikit sharing. Kebetulan kami di fasilitas Greenhouse Onelito sedang melakukan renovasi yang dimana tadinya kolam-kolam yang berukuran kecil, yang ukurannya 2x2 meter itu kan ada 3 tuh tadinya tuh, ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sekarang karena kebutuhan kita sudah semakin meningkat dan kolam ini kita butuhkan untuk lebih besar, maka kita persiapkan kolam ini full untuk ikan tosai dari Jepang. Nah, jadi kita putuskan yang sebelumnya ada sekatnya itu kita jebol jadi satu area. Yang tadinya satu kolam 4 ton, sekarang totalnya jadi 12 ton. Lalu yang tadinya filternya kita pakai portable filter dari PVC, kita bikin permanen filter full gitu ya. Nah, ini ada gambarnya nih sebenarnya nih ya. Gambar yang udah jadinya di sini, nanti ada di sini nih ya gitu. Nah, kita bikin kolam ini menggunakan sistem double wall. Ya, jadi flow airnya dari atas ke bawah, naik lagi ke atas, dan selanjutnya juga seperti itu. Dan kita prepare menggunakan automatic drum filter. Ini untuk mempermudah kerja tim supaya backwash sistemnya kita itu bisa otomatis, dan kita juga saat puspakan nggak terus-menerus melakukan backwash manual, tapi sudah bisa di backwash secara langsung dari si mesin tersebut gitu ya. Nah, di sini ada gambar-gambarnya, nanti akan di-share ya, gitu. Kalau saya biasa kalau bikin kolam, sebisa mungkin yang pertama adalah menghilangkan dead spot, gitu. Menghilangkan dead spotnya menggunakan apa ya? Menggunakan skimmer. Tentunya juga kita pikirkan dari sisi flow ya. Jadi saya terbiasa menggunakan sistem arus searah gitu. Jadi dengan demikian harapannya ikan tidak melawan arus yang berputar, tapi saya lebih suka yang arusnya tuh searah. Nah, cuman karena kondisi kolamnya ini kita sifatnya renovasi, ya pastinya ini akan jadi agak sedikit berputar sih gitu. Karena input airnya nih dari chamber pompa itu adanya di samping sini. Saya nggak bikin dia ada di tengah sini. Kalau dia ada di tengah sini menuju ke sana, maka ini akan menjadi arus arah. Tapi karena saya taruh di sini, pastinya arus air akan berputar seperti ini. Gitu. Nah, dengan berputar seperti ini, di titik ini dan titik ini kita berikan skimmer supaya bisa menarik kotoran yang ada di permukaan dan tidak menjadi dead spot. Lalu untuk aerasinya nanti saya tempatkan di sini. Kenapa saya tempatkan di sini? Ini untuk juga ngebantu mendorong si kotoran-kotoran menuju skimmer maupun ke depan. Kalau dia udah ke depan, dibantu adanya input dari pompa, pastinya akan berputar dan menuju ke titik skimmer. Karena sebelumnya kolamnya ini ada 3 sekat, berarti ada 3 BD. Sebelumnya saya pakai BD pipa 3 in. Nah, struktur bawahnya saya nggak rubah nih, tetap pakai BD yang sama. Oleh karena itu inputnya saya punya 3 kali 3 in ya. Baru masuk ke chamber sebelah sini, ke settlement dulu. Dari settlement baru masuk ke ruang ADF. Dari ruang ADF baru berpindah ke chamber yang berikutnya. Saya berikan chamber, nanti kita sebutnya statik ya. Medianya statik, yaitu menggunakan coldness.
fungsinya adalah untuk polishing sebenarnya. Walaupun sudah menggunakan drum filter, pastinya kotoran-kotoran halus itu masih tetap bisa lewat. Nah, kotoran yang di bawah 100 mikron itu pasti bisa lewat. Jadi yang kecil banget itu masih bisa lewat dan akan bertumpuk. Seketika bertumpuk itu tetap menjadi tumpukan tumpukan seperti lumpur halus. Nah, itu saya tahan pakai statik di sini. Baru berikutnya langsung biological. Kayak misalkan kita pakainya Miracle Aquapore. Nah, di sini kita berikan biologic dan terakhir sebelum masuk pompa kita kasih pH buffer menggunakan oyster shell. Baru masuk ke pompa dan dari pompa akan menuju ke kolam. Gitu. Terkadang ada yang bertanya, di mana menempatkan UV gitu ya. Nah, untuk kolam ini saya menempatkan lampu UV-nya tetap di chamber pompa gitu. Biasanya saya suka menempatkan di sela di antara perpindahan air dari chamber 3 ke chamber 4. Tapi yang kali ini saya pindahkan ke chamber pompa. Kenapa? Karena tujuannya adalah saya ingin menghemat space. Karena kalau pakai UV di situ tentunya butuh space yang agak lebih lebar. Nah, kalau di sini udah saya gabungin aja nanti. Oke. Selanjutnya kita kasih lihat nih, ini pipanya seperti ini nih. Biasanya kalau kita bikin kolam, bottom drain itu pipanya ada di paling bawah atau minimum dia akan dicor bareng sama lantai. Lalu posisi bottom drain pasti langsung menuju ke chamber 1 dan tidak terlihat. Kali ini agak berbeda karena saya tidak mau merubah struktur yang ada, tapi sifatnya memodifikasi. Nah, oleh karena itu nanti di dalam chamber ini nih akan terlihat pipa bottom drain menuju ke settlement chamber. Ya, ini terpaksa lah saya harus begini. Kenapa? Karena saya nggak mau ngebongkar pipa ataupun struktur hanya untuk menempatkan pipa baru. Jadi nanti di dalam sini akan ada pipa nih, pipa 3 in. Nah, apakah ini mengganggu? Enggak, karena saya udah hitung, kita udah ukur. Sebetulnya dalam membuat chamber, saya biasanya berikan settlement lagi di setiap chamber di bawahnya, sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan chambernya cukup dalam, saya bisa berikan sampai 50 cm. Jadi ini sama sekali tidak mengganggu apapun yang ada di dalam sistem kita. Karena dia posisi pipanya akan melintang di area settlement bawah chamber itu sendiri. Baru di atasnya saya tempatkan tatakan media dan kita tempatkan media. Dengan begitu semuanya aman. Ya, jadi kita udah pertimbangkan semuanya. Nah, bentukannya akan seperti ini. Oke. Nah, karena kolamnya sebelumnya juga berdampingan ya, kolam 1, kolam 2 seperti ini. Jadi filter akan ada di tengah-tengah dan sifatnya tipikal, jadi mirroring gitu ya. Jadi semuanya akan sama. Ini tampak atas dari jalur pipanya akan seperti ini. Nah, kalau terlihat di sini ada warna pipa yang warnanya pink ini nih. Ya. Ini pipa-pipa jalur bottom drain untuk backwash di chamber. Jadi setiap chamber memiliki satu jalur sendiri-sendiri nih. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kalau saya mau backwash itu akan lebih mudah gitu. Di ujung sini saya lebih suka pakai ball valve, PVC ball valve. Saya nggak pakai sistem cabut pipa. Kenapa? Karena kadang kalau pakai sistem cabut pipa, saat kita agak sedikit meleng, kurang kenceng menempatkan pipanya, itu ada bocor halus lah air yang keluar. Nah, kalau seperti ini resiko nanti air kolamnya bisa terus turun. Nah, oleh karena itu kita lebih prefer untuk menggunakan mekanismenya dari ball valve. Jadi nanti kalau pada saat kita mau backwash, kita udah bikin gagang dari besi kayak T gitu ya, tinggal taruh, putar aja, dia langsung kebuka dan kebuang. Saat kita udah selesai backwash, kita tinggal tutup. Nah, itu lebih praktis sih buat kita gitu. Ya, tentunya ini juga kita udah
pertimbangkan ya untuk penempatan kayu yang melintang, supaya nanti pada saat kita pasang kayu deck itu di bagian tengahnya ada penahan gitu, supaya kayunya nggak cepet mungkin patah gitu ya kalau terinjak sama saya yang bebannya berat. Tapi kalau ada palang tengahnya itu kan lebih oke, lebih bagus. Lalu kita langsung perlihatkan double wall-nya akan seperti apa gitu ya. Nah, ini double wall-nya nih. Jadi sistem chamber kita, ini settlement-nya. Settlement-nya benar-benar kosong. Saya nggak tempatin media apapun juga, hanya untuk proses pengendapan kotoran pertama ya, kotoran kasar gitu. Lalu masuk ke chamber ADF. Dari chamber ADF, pipa akan ada masuk di bawah sini. Nah, nanti di sini saya kasih statik media supaya ini bisa menahan jalur, menahan kotoran-kotoran yang halus sifatnya. Baru ntar turun lagi ke bawah, ini ketemu medical aquapor, balik ke bawah lagi, begitu selanjutnya sampai dengan chamber pompa. Terakhir ini chamber untuk backwash gitu, dimana saya menggunakan valve tadi. Oke, nah ini seperti yang saya bilang tadi, jadi kita punya kita punya settlement itu sekitar 20 cm seperti ini ya. Jadi dari sini air turun, walaupun ada pipa sebenarnya di bawah sini, pipa BD, itu nggak akan ada masalah. Oke. Nah, cuman ketinggian sekatnya ini semakin pendek nih. Dari chamber 3 ke chamber 4 turun 3 cm. Berikutnya turun lagi 3 cm. Berikutnya turun lagi supaya di chamber pompanya nggak tekor nih airnya. Seperti itu. Nah, ini pipa-pipanya. Nah, kita gambarkan juga nih jalur pipanya nih, supaya tim yang bekerja dia punya ilustrasinya. Oh, jalur pipanya lewat sini nih, jalur pipanya lewat sini nih, seperti itu. Nah, seperti ini nih juga sama ya. Jadi kita bikin gambar sedetail mungkin supaya teman-teman yang bekerja itu akan lebih akan lebih nyaman. Kita kasih gambarnya aja, dia udah bisa bekerja, sudah bisa berjalan. Paling tinggal koordinasi hal-hal yang sifatnya teknis yang lebih detail aja, yang mungkin dia kurang pahami gitu. Ya, jadi kurang lebih itu penjelasan saya mengenai sistem kolam. Tapi untuk lebih enaknya ya, kita lihat aja yuk langsung ke lapangan supaya nanti lebih ke gambar ya. Oh, kayak apa sih yang tadi saya jelasin. Let's go. Nah, Sobat Anelito nih, ini lokasinya nih yang sedang kita renov ya. Saya coba nanti kasih tips dan trik pada saat kita bikin kolam. Tapi sambil ini kita juga mau koordinasi. Ini ada Pak Karmat nih. Ini jagoan bikin kolam ya. Jagoan. Nah, spesialis kolam renang, sekarang saya suruh bikin kolam ikan. Mumet katanya ngurusin pipanya katanya. Nih, kita kasih lihat dari sebelah sini dulu deh, lebih enak. Ilustrasinya gini nih, guys. Kolamnya tadinya ada 1, 2, 3, ya kan? Nah, terus menggunakan filter PVC yang seperti ini, ya, yang portable. Ini udah kita angkat nih. Sekarang kita mau rubah, ini menjadi 1 nih, seperti ini nih, full, ya. Jadi saya tidak merubah struktur ini, ya, strukturnya kita nggak rubah. Jadi dari pipa bottom drain 1, 2, 3 kita arahkan
ke chamber pertama di sini nih. Nah, ini chamber pertama nih. Ya, chamber 1 untuk settlement. Nanti ada chamber ADF atau automatic drum filter. Baru ke chamber static untuk polishing. And then baru masuk ke biological, oyster, dan terakhir pompa. Dari pompa baru ke sini untuk pipa backwash. Seperti itu. Nah, ini pipa. Saya siapin pipa untuk pompa yang 2 in, pipanya 2. Tapi saya tetap siapin di sini ada pipa lagi 3 in atau 4 in case saya butuh pompa yang lebih besar lagi. Supaya sparringnya sudah ada, jadi kita pakai ini. Gitu ya. Nah, di sini ada pipa untuk overflow nih. Di bawah. Ya, di bawah sini nih. Jadi ntar dari sini kita atur ketinggian air di dalam chamber backwash. Overflow-nya langsung kebuang. Oke. Nah, ini pipa untuk skimmer ada di sini 1 dan ada di sini 2. Nah, jadi nggak ada dead spot ya. Kalau untuk aerasi saya tempatkan di sini nanti. Keluarnya akan ada di sini nih. Gitu. Kalau dripping, saya nggak tanam pipanya, tapi kita taruh di atas aja nanti di sini. Nah, ini akan masuk di sini. Ini tips mahal nih sebenarnya, karena nggak semua tenaga ahli membuat kolam tuh paham. Untuk sekat chamber, kita bikin pakai hebel. Tapi kalau pada saat kita bikin sekat ini pakai hebel, suka mengalami rembes air atau adanya kebocoran walaupun sudah di sudah di waterproofing. Nah, ini yang dilakukan sama timnya Pak Karmat. Ini di balik ini ada kepala gengnya nih, Mr. Omen nih di balik ini nih, tuh, yang ngumpet dia. Nah, yang dilakukan adalah setiap celah di antara hebel itu diisi adukan semen yang sudah dicampur dengan damdek. Setelah rata semua, baru dikasih waterproofing. Ya, baru dikasih sika. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini adalah proteksi pertama supaya air tidak bocor, tidak rembes. Gitu. Nanti setelah diaci halus lagi, dikasih acian lagi, baru nanti dia kasih waterproofing lagi. Gitu. Ya, jadi ada 2 kali waterproofing yang tujuannya supaya jangan ada rembes sama sekali. Nah, banyak orang yang bikin kolam menggunakan batu bata atau hebel mengalami kebocoran halus, ya itu salah satu penyebabnya gitu. Nah, kalau tim dari Pak Karmat ini, mereka sudah tahu nih tips and tricksnya bagaimana cara memaksimalkan si waterproofing tadi. Ya, ini juga sebenarnya di sisi ini nih, di tembok ini nih, ya. Ini sebenarnya udah nggak ada kebocoran karena ini waktu pas kita bikin, kita udah kita udah waterproofing dari sisi dalam. Tapi sama tim Pak Karmat ini dia akan plester ulang lagi sekali lagi. Nah, tentunya ini setelah kayak diketrek gitu ya, dibolong-bolongin, dibikin permukaan untuk nanti diaci. Ini dikasih waterproofing dulu tuh. Ya, waterproofingnya menggunakan sika. Gitu. Nah, di bawah ini bisa kita lihat ya. Ini ada pipa-pipa, nanti titik-titik di mana kita backwash per area chamber. Nah, ini masih rata nih sekarang. Sebelum finishing lagi, nanti pas finishing nanti akan dikasih kemiringan-kemiringan di setiap chamber supaya kotoran itu menuju ke bottom drain. Nah, pipa 2 ini ya, pipa ini kita gunakan untuk chiller nanti. Yang sebelah sini chiller kolam ini, yang sebelah sana chiller kolam sebelah sana. Ya, jadi dari chamber pompa akan dipumping airnya menuju ke sini. Nanti masuk ke evaporator, dari evaporator baru dikembalikan ke kolam. Gitu. Siklusnya kurang lebih akan seperti itu. Gitu. Ya. Saat ini kolamnya mungkin prosesnya sekitar 50% sampai 60%.
kita akan terus dokumentasikan nih supaya teman-teman penghobi koi itu akan lebih banyak informasi mengenai pembuatan kolam gitu ya. Tentunya ini yang versinya Onelito ya. Masih banyak versi-versi teman-teman di lain yang expert untuk membuat kolam gitu. Nah, kenapa kita share? Supaya kolamnya makin keren, ikannya juga makin bagus, dan para penghobi koi akan menjadi semakin happy. Karena Onelito make hobbies happy. Bye-bye.